Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada hari ini. Kita kembali dapat bertemu walaupun dalam suasana online via Zoom meeting. Insyaallah tidak mengurangi semangat kita dan ilmu yang kita dapatkan dari Pak Ustaz. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, serta kita sekalian yang selalu istiqomah menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustaz, dengan tidak berpanjang kalam, mari kita mulai tausiah pada pagi hari ini. Para kawan-kawan sudah mulai berdatangan ini. Baik, silakan Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Al-Fitrah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin kita yang saat ini melalui Zoom, ya. Dan pengajian pagi hari ini adalah melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang korban. Jadi pada minggu Sabtu yang lalu kita sudah bahas tentang korban. Nah, sekarang pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tema adab menyembelih hewan korban, ya. Jadi tema kita pagi hari ini adalah adab menyembelih hewan korban. Beberapa adab yang perlu diperhatikan ketika kita menyembelih hewan korban, karena tidak boleh kita sembarangan ketika menyembelih hewan korban. Jangan sampai kita menyakiti binatangnya, ya. Beberapa adab yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hendaknya yang menyembelih adalah sahibul korban sendiri. Jadi sunnahnya ketika kita menyembelih korban adalah yang disunnahkan adalah sahibul korban itu sendiri, yakni sang pengkorban. Jika dia mampu. Jadi kalau dia mampu artinya sanggup melihat darah, maka lebih baik dia yang melakukan. Jika dia tidak mampu melakukannya, atau mungkin ya nggak tega, atau mungkin nggak bisa melihat darah, ya, maka bisa mewakilkannya pada orang lain, ya. Dan sahibul korban disyariatkan untuk ikut menyaksikan. Jadi kalau tidak mampu melaksanakan sendiri, setidak-tidaknya dia menyaksikan. Tapi Ustadz, kalau nggak sanggup juga ngelihat darah atau nggak tega misalnya, ya udah berarti ya sudah diserahkan kepada panitia atau orang lain. Ketika Fatimah radhiyallahu anha itu berkorban, jadi ketika Fatimah itu berkorban, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Kata Nabi, wahai Fatimah, kemarilah, saksikan korbanmu ini. Maka Fatimah kemudian berdiri di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menyembelih korbannya adalah Rasulullah. Padahal itu korbannya atas nama Fatimah, ya, atas nama Fatimah. Kemudian berikutnya yang kedua,
adab yang harus diperhatikan adalah menajamkan parang atau menajamkan golok atau pisau. Ya. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, dua hal yang aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau berkata, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dabahtum fa ahsinud dzabha. Wal yuhidda ahadukum safratahu falyurih dzabihatahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atau ya atas segala sesuatu. Jadi Allah itu mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian harus membunuh dalam kisos, maka berbuat ihsanlah dalam cara membunuh, artinya dalam kisos itu. Jadi dipercepat ya, kalau ada hukum pancung, hukum rajam atau hukum potong tangan ya, maka laksanakan dengan cepat, jangan sampai menyebabkan sakit yang berlebihan ya. Dan jika kalian menyembelih, maka berbuat ihsanlah dalam cara menyembelih dengan cara yang terbaik. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan parangnya dan wal yurih dabihatahu, dan hendaklah dia menyenangkan sembelihannya. Artinya dia tidak membuat stres binatang yang akan disembelih. Ya, merobohkannya pun dengan cara yang terbaik, tidak serampangan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, adab yang harus diperhatikan, menjauh dari penglihatan kambing ketika menajamkan parang. Jadi ketika menajamkan pisau atau goloknya, jangan di depan hewan korban yang akan disembelih. Ini adab. Walaupun binatang misalnya nggak ngerti gitu ya, kita ngasah depan pun juga mungkin nggak ngerti. Tapi inilah adab ya. Karena kita akan menyembelihnya, maka usahakan kita menjauh dari binatang tersebut. Berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadis sifar wa antuwara anil bahaim. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkannya kepada hewan yang akan disembelih. Jadi Rasulullah memerintahkan agar kita menajamkan parang atau pisau, tapi tidak boleh memperlihatkannya di depan binatang yang akan disembelih. Nah, ini kadang, mohon maaf, kadang tukang jagal ini nggak sadar. Kadang dia main ngasah aja depan binatangnya. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seseorang yang meletakkan kakinya di leher kambing. Jadi kambingnya udah direbahkan. Kemudian dia menajamkan pisaunya, sementara binatang itu melihatnya. Jadi kambingnya udah direbahin, dia baru menajamkan pisaunya tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengapa engkau tidak menajamkannya sebelum ini? Apakah engkau ingin mematikannya sebanyak 2 kali? Jadi menajamkan pisau di hadapan binatang yang akan disembelih itu sama dengan mematikannya sebelum disembelih. Ya, jadi ini istilah yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dilarang kita menyembelih atau menajamkan parang di depan binatang yang akan kita sembelih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, jika salah seorang dari kalian menajamkan parangnya, maka janganlah ia menajamkannya dalam keadaan kambing yang akan disembelih itu melihatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abdul Razak dengan sanad yang ada kelemahan di dalamnya, karena bercampurnya hafalan Soleh Maula At-Tawamah ya. Jadi hadis ini lemah, tapi hadis ini
diperkuat oleh hadis sebelumnya. Sehingga hadis ini menjadi hasan li ghairihi. Menjadi hasan karena didukung oleh hadis yang lain yang senada dengan hadis bahwasanya Rasulullah melarang untuk menajamkan pisau di hadapan binatang yang akan disembelih. Jadi hadis ini secara periwayatan lemah, tapi secara matan hadis ini sahih. Ya, jadi secara periwayatan hadis ini lemah, tapi secara matan hadis ini sahih. Nah, kemudian yang keempat, ya, adab yang harus diperhatikan adalah menyembunyikan pisau atau golok yang dipakai untuk menyembelih dari hewan korban tersebut. Jadi menyembunyikan pisau atau golok yang dipakai untuk menyembunyikan dari hewan tersebut. Jadi kita hendaknya menyembunyikan pisaunya. Jadi ketika kita menuntun binatangnya, jangan diperlihatkan pisaunya, apalagi pisau itu berlumuran darah gitu ya. Kadang kan tukang jagal nih sambil geret kambingnya, sambil ya ngedorong sapinya, tapi pisaunya tetap dia tunjukkan tuh. Maka ada baiknya pisaunya disembunyikan. Ya, ini adab supaya apa? Karena kadang ada binatang atau sapi atau kambing yang dia stres ketika melihat darah kawannya gitu ya, kadang stres. Nah, ini. Ketika proses penyembelihan, jangan sampai hewan korban lain melihatnya. Jadi ketika proses penyembelihan, jangan sampai hewan korban lain melihatnya. Ini adab yang kelima. Terkadang kita mungkin terkendala tempat, sehingga kadang kita menyembelih korban dan itu dilihat oleh binatang-binatang lain yang masih ngantri. Nah, itu kadang menyebabkan stres. Apalagi kadang binatang yang disembelih itu kan seolah-olah teriak ya, seolah-olah teriak, mengeluarkan suara, raungan dan sebagainya. Yang menyebabkan binatang yang melihatnya itu menjadi stres. Sehingga kadang kabur, malah kadang nyeruduk gitu ya. Nah, ini contoh sapi yang stres nih. Ini contoh sapi stres. Ini tali ini keserimpet. Mas, lepas aja, Mas. Lepas aja. Mas, lepas aja. Ya, itu contoh sapi-sapi yang stres karena mungkin ada permasalahan ketika kita tidak memperhatikan adab-adab yang seharusnya kita lakukan. Kemudian yang keenam, adab yang harus diperhatikan adalah tidak menyakiti hewan sebelum nyawanya benar-benar hilang. Ya, jadi tidak menyakiti hewan sebelum nyawanya benar-benar hilang. Ini terkadang ada sebagian kita itu yang ketika jadi ada sebagian
di antara kita yang ketika memotong sapi karena lama mungkin sapinya nggak segera mati misalnya, dia langsung keset itu apa di bagian dengkulnya atau mungkin langsung dipotong mungkin lehernya, langsung di tulangnya langsung ditatak gitu ya, kepalanya langsung dilepas padahal nyawanya masih meregang. Maka ini tidak diperkenankan. Tunggu sampai benar-benar nyawanya hilang. Atau mungkin ketika kita nyembelih kambing masih sakaratul maut begitu, kadang langsung dikeset itu bagian lututnya itu supaya nanti bisa diikat digantung gitu. Ah, ini kasihan ya. Artinya tunggu sampai benar-benar nyawanya hilang. Kenapa? Karena itu akan menyakiti binatang tersebut ya. Malah ada yang kambing karena lama langsung digetok aja kepalanya itu atau lehernya itu dengan kampak supaya terpisah langsung dengan badannya. Nah, ini dilarang seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya menghadapkan hewan ke arah kiblat. Nah, jadi menghadapkan hewan ke arah kiblat. Disebutkan dalam kitab Mausu'at Fiqhiyah, hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke kiblat pada posisi tempat organ yang akan disembelih, yakni lehernya bukan wajahnya. Jadi lehernya menghadap kiblat. Karena itu adalah arah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi lehernya menghadap ke kiblat. Dan dalam riwayat yang lain dihadapkan pada lambung kirinya. Jadi posisi leher menghadap kiblat dan posisi rebah sapinya atau kambingnya itu mengarah lambung di sebelah kiri ya. Dengan demikian cara yang tepat untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat ketika menyembelih adalah dengan memposisikan kepala di bagian selatan. Jadi kepala di bagian selatan, kaki di barat dan leher menghadap ke barat, ke kiblat ya. Jadi kalau di posisi kita adalah di lambung kiri itu kepala di posisi selatan. Ya, bukan di utara. Karena kalau di utara agak susah nyembelihnya. Karena menyembelih dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Kalau di posisi selatan, maka penyembelih bisa melakukannya dengan tangan kanan. Kemudian membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Ya, di atas lambung sebelah kiri. Imam An-Nawawi menyatakan, terdapat beberapa hadis tentang membaringkan hewan ya yang tidak disembelih dengan berdiri. Kalau onta kan disembelihnya dengan cara berdiri. Jadi kalau onta dengan cara berdiri ya nggak perlu di atas lambung kiri, dia hanya berdiri aja. Dan kaum muslimin juga sepakat dengan hal ini. Para ulama sepakat bahwa cara membaringkan hewan yang benar adalah ke arah kiri. Nah, berarti kepala di selatan. Karena ini akan memudahkan penyembelihan untuk memotong hewan dengan tangan kanan dan memegangi leher dengan tangan kiri. Nah, ini yang disunahkan. Kemudian membaca basmalah, ya, membaca basmalah ketika menyembelih. Ini seminim-minimnya membaca basmalah. Ini hukumnya wajib, ya. Minimal kita mengucapkan bismillah gitu aja. Atau bismillahi Allahu akbar boleh. Ini hukumnya wajib menurut pendapat yang kuat. Dalam surat Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah alaihi wa innahu lafiskun. Janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Dianjurkan untuk membaca takbir setelah membaca basmalah. Nah, jadi mengucapkan bismillah Allahu akbar. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih 2 ekor domba bertanduk. Beliau sembelih dengan tangannya dan baca basmalah serta bertakbir. Jadi menyembelihnya bismillah Allahu akbar. Nah, langsung dipotong. Boleh yang di sekitarnya ikut bertakbir. Misalnya bismillah Allahu akbar,
Kemudian kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Boleh seperti itu. Ya. Tapi seminim-minimnya bismillah, Allahu akbar. Nah, yang ke-11 pada saat menyembelih, ya. Jadi pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan dikorbankannya hewan tersebut. Jadi pada saat menyembelih disunahkan atau dianjurkan. Jadi tidak wajib sebenarnya ya, tapi disunahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ketika menyembelih beliau menyebutkan dengan baca Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya. Jadi Rasulullah biasanya membaca ini. Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah, ya Allah, terimalah korban dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Nah, ini kita diperintahkan, disunnahkan untuk membaca seperti itu. Maka boleh kalau misalnya sapi atau apa, ya ketika sudah dibaringkan, langsung kita bacakan, atau mungkin iya pas dibaringkan langsung kita baca Allahumma taqabbal min fulan 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 wa alihim, langsung kita sembelih. Jadi doanya adalah Bismillah dengan nama Allah. Di sini disebutkan dengan nama Allah, ya Allah terimalah korban ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Kemudian beliau berkorban dengannya. Ini ada catatan, bacaan takbir dan menyebut nama sahibul korban hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga korban tetap sah meskipun ketika menyembelih tidak membaca takbir dan tidak menyebut nama sahibul korban. Seminim-minimnya adalah mengucapkan bismillah, itu seminim-minimnya. Yang ke-12, pastikan bahwa bagian tenggorokan dan kerongkongan. Nah, di sini. Kalau tenggorokan ini jalan napas, ya. Jadi kalau tenggorokan adalah saluran napas, rongga napas. Kalau kerongkongan adalah rongga tempat masuknya makanan. Jadi pastikan bahwa bagian tenggorokan dan kerongkongan ini biasanya berdampingan nih, tenggorokan dan kerongkongan. Kalau tenggorokan tuh tempat jalurnya keluar masuknya napas, sedangkan kerongkongan tempat masuknya makanan. Serta dua urat leher kanan dan kiri telah pastikan dipotong. Ya, maka ini yang harus diperhatikan. Yang ke-13, sebagian ulama menganjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak. Jadi kaki kanan tidak ikut diikat. Kaki kanan bagian depan. Ya, kaki kanan bagian depan dianjurkan untuk tidak diikat. Tapi ya ini kembali. Lihat kondisi sapinya. Karena ada sapi yang memang mudah direbahkan. Dia tidak melawan. Tapi ada sapi yang memang ya dia melawan gitu. Maka kalau melawan ya diikat empat-empatnya nggak apa-apa. Sehingga hewan lebih cepat meregang nyawa. Imam An-Nawawi menyatakan dianjurkan untuk membaringkan sapi dan kambing ke arah kiri. Demikian keterangan dari Al-Baghawi dan ulama mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan kaki kanannya dibiarkan. Jadi kaki kanan bagian depan itu dibiarkan. Nah nih. Coba kita lihat sekarang, kita perhatikan video cara penyembelihan hewan korban. Ya, sebentar.
Sekarang kita akan perhatikan cara penyembelihan hewan kurban. Nanti tariknya ke belakang ya. Kuat. Tarik. Tarik. Tarik ya. Ya. Bapak Jajan Jainal Hasadan bin Haji Arifin, Bapak Jaja Sumarna bin Haji Nur Hasan, Ibrahim Abdul Rahman, Madisa Muhammad kita kalian ini tidak sama naharnya. Kalau onta naharnya di dada, di leher atas dada, tapi kalau sapi dapnya ini lurus leher, lurus telinga. Leher ini lurus telinga, dari rahang ini 4 jari. Ya. Kalau ini menyembelihnya agak ke sini, ini ya, tidak sudah, tapi ini segini, Pak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tidak kalah lebih penting, Bapak pelajari napas sapi ini, napas keluar masuknya sapi. Saat sapi napasnya ke dalam, jangan diambil untuk disembelih. Tapi saat sapi ini napasnya keluar, maka ambil sembelih. Maka darahnya akan lancar dan dagingnya tidak bau. Jadi kalau selama ini ada daging bau, domba bau, sapi bau, karena apa? Penyembelihannya tidak sunnah. Ya, insya Allah. Jadi penyembelih yang terbaik, yang Nabi anjurkan, sebaik-baiknya sembelih adalah setajam-tajamnya golok dan secepat-cepatnya sembelih. Itu baru sunnah. Jadi bagi yang belum bisa, nanti insya Allah kita bisa adakan pelatihan yang lebih baik lagi. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah bantu takbir. Bantu takbir, bantu takbir. Allah. Ini dijaga supaya tidak berulang. Satukan dengan nafas kita sama. Masuk, keluar, ini bukan. Dan ini urat saraf ini ya. Urat saraf ini yang lain urat saraf, tapi yang dianjurkan Nabi 2 ini, Pak. 2 yang keluar ini. 2 yang keluar ini harus 1 kali. Tidak boleh 2 kali. Ya. Jadi insya Allah saya persilahkan ke mahasiswa dan para ahli di sini LP3I untuk memaknai. Kita ada pelatihan yang lebih baik lagi, Pak. Yang pertama tenggorokan, yang kedua saluran. Ya, jadi yang disunnahkan adalah videonya nggak kelihatan tadi.
Tadi videonya nggak kelihatan, Pak? Enggak, Pak, enggak kelihatan. Nggak kelihatan? Enggak. Nggak kelihatan ya? Iya, Sebentar, Ustadz, sebentar. enggak. Kalau ini tampilannya kelihatan nggak? Tampilannya kelihatan. Tampilan kelihatan nih. Ini Iya. yang saya tunjuk kelihatan nih. Kelihatan. Oh iya, coba sebentar saya klik ya. Kelihatan nggak? Enggak, Ustadz. Nggak kelihatan. Enggak. Hah? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Oh, gimana Explorernya ya? dikecilin. Kedengaran apa? Explorernya di minimize, explorernya. Explore. Yang ininya yang untuk nyari filenya di minimalkan. Oh, diminimalkan. Sebentar. Sebentar. Nggak ada. Udah kelihatan belum? Nggak kelihatan, tertutup sama ini, sama Windows yang Windows Explorer-nya. Tertutup Windows Explorer. Sebentar. Tertutup Windows Explorer. Sebentar. Udah saya tutup semua padahal nih. Nggak kelihatan ya? Iya, ketutupan nih. Sebentar. Yang tampil apa, Pak, di sana? Folder yang saya tadi ngeklik tadi. Ngeklik Foldernya videonya. tadi. Iya. Sebentar. Kok nggak kelihatan ya? Sebentar. Tadi share screen atau share aplikasi? Share screen. Share screen. Ditutup aja yang ini, bisa nggak, Sat? Yang ini. Yang... Coba. Nah, ini sekarang udah nggak share screen. Coba saya screen lagi. Saya share screen lagi ya. Ya. Saya share screen. Yang sini mungkin. Kelihatan nggak? Belum. Kelihatan yang kelihatan file ya. Iya. Kelihatan file. Ini yang saya tunjuk gambarnya, tata Iya. cara menyembelih kelihatan. Iya. Nah, sekarang saya klik ya supaya nyala. Coba. Kelihatan belum? Belum. Hah? Nah, coba di yang file-file di Yang file tadi ditutup. Sebentar. Yang file tadi disembunyiin apa ditutup? Iya, dikecilin, Sat. Di minimize. Kelihatan belum? Belum. Nggak ada, Sat. Belum. Mungkin Oh, lanjut slide aja dulu, Sat. Iya dah, nggak bisa ini ya. Berarti kok nggak bisa ya? Berarti dia harus dimasukkan di dalam ininya, berarti apa namanya? PowerPoint-nya ya. Poinnya. Ya, nanti saya masukkan PowerPoint aja. Ya udah deh. Berarti karena ini nggak bisa ditampilkan, udah kita usaha ya. Atau saya yang kurang tahu nih ya. Bentar. Baik, sekarang stop. Baik, artinya itu tata cara kita menyembelihnya ya. Nanti kalau ini insya Allah dimasukkan PowerPoint aja biar kelihatan. Saya juga nggak ngerti, harusnya kan bisa kelihatan ya, kenapa enggak ya ini. Baik, kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan Pak sebelum kita tutup dengan doa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau mau ada pertanyaan dipersilakan, tinggal di unmute speakernya, mikrofonnya. Kalau tidak ada, saya boleh nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Tadi silakan Bapak. Saya Pak Darwin. Ya. Tadi dari poin-poin yang nomor 6 itu, hewan yang belum mati itu tidak boleh diganggu-ganggu. Ya. Itu
usul hukumnya itu hukumnya haram, makruh atau bagaimana, Pak? Misalnya dia belum mati, tapi sudah kita potong-potong gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sih menurut para ulama tetap sah sebenarnya tetap sah dan tetap halal untuk dimakan. Hanya ini masuknya adalah adab. Jadi kategorinya adalah makruh, perbuatan yang tidak disukai. Memang bukan perbuatan yang pengharaman secara mutlak. Karena saya beberapa kali melihat ya di beberapa tempat dulu waktu saya masih kecil di kampung tuh memang kalau nyembelih sapi tuh kadang agak lama, apalagi kebo ya. Kadang matinya lama. Terus saya lihat itu memang kadang sama tukang jagalnya itu langsung lutut sapinya itu langsung dikeset gitu ya. Langsung dikeset. Malah kadang ada yang kepalanya langsung dikampak gitu karena kelamaan gitu ya. Kepala lehernya itu langsung dipisahkan dari badannya. Nah, ini yang seperti itu tetap sah untuk dimakan, cuman perbuatan menyakiti atau melukai dalam keadaan belum mati sepenuhnya itu adalah perbuatan yang makruh. Makruh itu artinya dibenci ya, sebisa mungkin kita hindari perbuatan-perbuatan yang dibenci itu. Ya, ini kadang kan kita ya nggak nyadar begitu, alasannya ya pingin cepet lah dan sebagainya karena sapi yang lain nunggu misalnya. Ya tapi bukan berarti harus seperti itu. Begitu Pak ya. Jadi intinya tetap sah untuk dimakan selama sudah dibacakan bismillah. Cuman perbuatan itu menjadi makruh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Ya Bapak, monggo. Baik, masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya boleh tanya, Pak Ustadz? Monggo, silakan Pak Yazid. Balik Bandar. Jadi dari usia kita hari Sabtu yang lalu, Sabtu atau Ahad itu, bahwa kan, sebelum menyembelih korban itu kita harus ada sholat Id. Oh ya, disunahkan tuh sholat Id, ya. Nah tuh Pak, kita sekarang dalam situasi PPKM darurat ini, iya. itu ya bukan seolah-olah dianjurkan sholat di rumah aja. Ya. Ya, jadi begini. Bahkan nyembelihannya aja dianjurkan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi hari tasyrik, pada hari H-nya tidak disebut. Nah, begitu Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya kita tidak sholat nggak ada sholat jamaah itu, status korban kita masih sah. Ya. Ya, jadi begini Pak. Memang sunnahnya sholat Id itu di lapangan atau di masjid secara berjamaah. Tapi karena kondisinya pandemi ya kita agak bingung juga antara pandemi sama plandemi ini agak mirip-mirip soalnya ya. Artinya begini, kalau memang ada larangan dari pemerintah misalnya atau dari pemerintah setempat RT RW untuk melaksanakan sholat Id berjamaah, ya sudah berarti kita harus sholat Id di rumah masing-masing. Setiap kita jadi imam buat keluarga kita. Maka setelah sholat itu dilaksanakan, misalnya jam 7 pada kita sholat. Setelah sholat dilaksanakan, maka sah korban dilaksanakan. Ya. Tapi kalau dalam satu kampung itu sama sekali nggak ada yang sholat, walaupun di rumah misalnya, nah ini yang agak bingung. Padahal syarat sahnya korban itu diantaranya setelah sholat Id dilaksanakan. Tapi kalau memang di rumah sudah dilaksanakan masing-masing, atau setidaknya ada beberapa keluarga yang melaksanakan, ya silakan disembelih korbannya. Kalau tidak memungkinkan di hari H, yakni tanggal 20 misalnya karena mungkin masih PPKM, tapi sebenarnya PPKM diperpanjang kalau nggak salah Pak ya, sampai 3 minggu kalau nggak salah, sampai 6 minggu. 6 minggu sampai Agustus. Kalau nggak salah ini. Ya, yang namanya PPKM, pelan-pelan kamu mati gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi intinya selama masih bisa dilaksanakan di hari tasyrik tetap boleh. Ya, tetap sah walaupun disembelih di hari tasyrik.
ada beberapa masjid yang memang tidak menyembelih tapi dia langsung ke RPH, rumah pemotongan hewan. Jadi langsung bayar. Kalau nggak salah itu kalau yang di Cakung tuh satu sapi dia bayar 500.000. Tapi udah terima beres, langsung dikantongin dan langsung diantar. Ya, beli sapinya juga langsung dari sana. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau memang kita masih bisa menyembelih dalam artian tetap bisa jaga prokesnya, ya dipersilahkan. Nah, hal ini mungkin kita harus tetap koordinasi dengan RT setempat dan RW setempat. Apakah di wilayah kita itu masuk kategori zona merah banget atau memang karena susah sekarang Pak ya menentukan benar-benar merah sama dimerahkan itu kita agak bingung sekarang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya kembalilah ke kebijakan dari pengurus masjid. Ya, kalau pengurus masjid bilang ke RPH ya RPH. Kalau memang sudah koordinasi dengan RT RW setempat bisa dilaksanakan ya dilaksanakan di halaman masjid. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Yazid. Monggo. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Ya, mau bertanya Bapak. Monggo silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi mungkin agak telat mengikuti kajiannya. Cuma ingin bertanya, kalau misalkan ada kambing ya, kambingnya itu bobotnya sudah cukup, tetapi dia belum cukup umur gitu, belum giginya belum tanggal. Nah itu gimana? Apakah kambingnya tetap sah untuk menjadi sembelihan atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Pak Ustadz. Jadi kalau bobot sudah cukup, umur mungkin belum. Memang begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kategori umur yang boleh dikorbankan oleh kita. Ya, sebentar kita cari ininya. Nah, saya share ininya dulu, share screen. Kemarin sudah kita bahas tentang usia binatang yang boleh dikorbankan. Ya, sebentar. Nggak ngerti atau Pak? Nggak ngerti lah. Ini sebentar. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Ustaz. Ya, Kelihatan ya? Ya, baik. Ini kata Nabi usia ideal hewan korban. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan illa ayyasyura alaikum fatadbahu jad'atan minad dha'n. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menyembelih hewan kecuali hewan yang umurnya masuk tahun ketiga. Jadi kalau kambing itu seminim-minimnya dia usia 2 tahun lah. Itu udah sedang. Ya. Bila engkau sulit mendapatkan yang usia 2 tahun, maka sembelihlah kambing yang umurnya masuk tahun kelima. Jadi dari kejelasan yang disebutkan oleh Nabi itu, sebisa mungkin cari kambing yang sudah sudah 2 tahun. Dan maksimalnya adalah 5 tahun. Maka kalau bobotnya sudah masuk, kemudian kambing itu mungkin masih 1,5 tahun, ya para ulama tetap menyatakan sah sembelihan itu. Yang enggak sah itu yang kambing baru 6 bulan gitu, itu yang enggak diperbolehkan, yang dia suruh bilang mbek nggak bisa, malah bilang emak begitu ya. Jadi seminim-minimnya usia 2 tahun. Ya biasa, maka disinilah para penjual harus mengetahuilah paling enggak itu kambing usianya berapa. Maka penjual tidak hanya menjual saja, kalau bisa dia juga tahu tentang bagaimana cara kambing usia kambing itu bisa diketahui. Jadi seminim-minimnya 2 tahun, semaksimalnya adalah 5 tahun. Begitu pula sapi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya,
Saya kembalikan kepada Pak Yazid. Baik, Atau kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin karena waktu juga, kami diserahkan ke Pak Ustadz untuk menutup dengan doa. baik, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan maksuma. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang kau rahmati dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang kau sucikan dari segala dosa. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha. Allahumma fasrifu anna wasrifu an ahlina wasrifu an dararina wasrifu an buyutina wasrifu an masajidina wasrifhu an biladina wa biladil muslimin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya wabah penyakit ini adalah bagian dari tentara-tentaramu. Engkau akan timpakan kepada siapa saja yang kau kehendaki. Dan kau akan menjauhkannya dari siapa saja yang kau kehendaki. Allahumma ya Allah, maka jauhkan dari kami. Jauhkan dari keluarga kami. Jauhkan dari anak cucu kami. Jauhkan dari rumah-rumah kami. Jauhkan dari masjid-masjid kami. Jauhkan dari negeri kami dan angkat dari negeri kami. Dan angkat dari negeri kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama semuanya. Baik, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.